Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 6 Oktober 2022. Kita akan coba lihat bagaimana kondisi terkini dari XAU USD. Kemudian kita nanti akan mencoba peluang ya, potensi yang bisa kita dapatkan ya dengan tingkat probabilitas yang tinggi. Dari histori yang ada, dari jejak yang ditinggalkan, setidaknya kita bisa melihat kemana pergerakan ini akan berlanjut atau eh, peluangnya seperti apa. Kita masuk di time frame daily ya. Pastikan time frame besar kita amati sehingga kita tidak terjebak dengan pergerakan-pergerakan yang ada di time frame kecil ya. Karena time frame kecil itu seolah nanti bergerak turun ternyata naik ya atau sebaliknya. Sehingga kita harus pahami pergerakan secara umum dulu ya. Kalau kita amati dari tren yang lebih panjang ya, ini kecenderungannya masih dominan seller ya. Kenapa kita bisa memutuskan menetapkan ini kecenderungan masih turun? Ini tentu kita berbicara bukan tren jangka panjang ya, tapi untuk 1 hari ke depan. 1 hari ke depan dengan melihat jejak yang ditinggalkan, dengan melihat range hariannya, pergerakan harian, kemampuan sejauh mana. Kalau kita amati dari time frame ini ya, secara umum kecenderungannya memang dia bergerak turun ya. Kita akui kecenderungan secara umum bergerak turun. Perhatikan high dan low-nya masih berada di jajaran tren turun ya, masih berada di jajaran tren turun, sehingga artinya ini akan masih berpotensi turun. Tetapi diingat, di candle-candle terakhir harus kita perhatikan, kalau kita amati dari pergerakan candle-candle terakhir, ini sudah mulai ada penolakan buyer atau kekuatan bullish sudah mulai muncul lebih kuat ya dibanding sebelumnya. Bagaimana kita bisa melihat buyer lebih kuat ya? Perhatikan yang saya gambarkan ini ya. Oke. Yang terakhir, hampir 1 minggu terakhir buyer mendominasi ya. Memang kecenderungannya turun, perhatikan, tetapi mulai melayang ke atas, mulai bergerak ke atas, dan mendekati garis resisten yang di atas, mendekati garis tren yang di atas. Itu artinya kecenderungan akan lebih mendominasi ke atas dalam jangka pendek, artinya di dalam pergerakan-pergerakan pendeknya ya 1 hingga 2 hari akan lebih didominasi pergerakan ke atas atau naik ya. Kalau kita logika, dia breakoutnya di atas lebih berpotensi daripada breakoutnya di bawah, karena breakout di bawah ini harus lewati berbagai macam atau harus melewati panjang ya. Dia harus kuat seperti ini. Kalau dia breakout ke bawah harus mengalahkan warna hijau-hijau sebelumnya. Dan untuk 1 hari perhatikan, 1 hari pergerakan hariannya sepanjang ini rata-rata. Apakah mungkin sepanjang ini dalam 1 hari? Diingat, kalau kita berbicara mungkin tetap ada saja. Hanya saja besar dan kecilnya kita lihat. Kemungkinan itu besar atau kecil. Kalau kemungkinan terlalu kecil ya jangan diikuti ya. Kita ikuti yang lebih besar lagi, kemungkinan yang lebih besar atau probabilitas yang lebih tinggi yang kita ikuti. Karena itu sangat kecil kemungkinan untuk 1 hari ini akan breakout di levelnya di sini. Akan breakout di 16-20, ini sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita lihat tidak ada dampak yang signifikan di sana. Tidak ada pengaruh yang berdampak signifikan maksud saya ya.
Dalam kalender ekonomi kalau kita lihat malam hari nanti tidak ada news yang high impact sekalipun. Walau demikian tetap kemungkinan itu ada, hanya saja kecil. Oke, kita berbicara kemungkinan terbesarnya dia akan bergerak ke atas, sehingga fokus kita nanti buy. Di H1 kita amati, di H1 disinilah nanti banyak trigger yang bisa kita ambil ya untuk menempatkan peluang entry kita. Ya, apakah triggernya breakout atau triggernya sudah mulai muncul di sana penolakan atau sebagainya ya, kita lihat nanti seperti apa. Di kondisi sekarang masih datar ya, masih datar, ini belum ada yang mendominasi sehingga mempermudah kita mengambil posisi. Taruhlah di atas ini adalah high-nya, di bawah ini adalah low-nya. Di space yang kosong di antara ini kita bisa manfaatkan untuk entry point-nya. Tidak usah muluk-muluk terlalu jauh, kita ambil yang kecil saja dulu, yang terdekat dari runningnya. Ya, kita bisa manfaatkan di situ untuk buy stop-nya, untuk buy atau Oke, buy stop-nya di 1721.28. Mungkin kalau teman-teman mengamati yang terakhir bahkan hampir bisa dipastikan transaksi yang kita pending orderkan tersentuh dan bisa profit. Hanya saja kita kuat apa enggak ya di dalam membatasi risiko, di dalam menahan tingkat kecemasan kita saat market itu masih koreksi. Nah, target yang paling dekat atau yang realistis itu di sumbunya atau di sekitaran 1727, sekitar 500-an ya. Jadi targetnya sekitar 1727. Diingat, tidak perlu dicatat ya, silakan nanti diperhatikan. Dan ini pun tidak fix di angka yang sama, mungkin teman-teman bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Resikonya di mana? Resikonya ya kita bisa tempatkan kalau targetnya 500, resikonya bisa turunkan. Atau kita target 600, resikonya bisa kita buat 400, 300 dan sebagainya. Atau bahkan boleh sama. Ya, tergantung kondisinya, apakah di tekanan-tekanan yang ada itu ada kemungkinan besarnya untuk dia bergerak terus. Ya, bisa saja kita membatasi atau bisa memberikan 300 di bawahnya untuk kita pending order berikutnya. Boleh saja. Sekali lagi, untuk mengantisipasi meminimalkan tingkat kerugian tidak harus menggunakan stop loss ya. Harus betul-betul kita rubah cara berpikir kita. Ada banyak cara di sana kita bisa membatasinya. Artinya kita punya pengalaman, kita punya skill, kita punya kemampuan untuk menghadapi ya. Bukan ketika kita entry kemudian TP dan SL selesai. Tidak bisa begitu. Yang ada kita nanti selalu kena stop loss-nya. Dan itu akan membuat mental kita akan menjadi lebih jatuh lagi. Di awal belum apa-apa sudah rugi ya. Yang mungkin kalau kita belum terbiasa akan terlalu berpikir ya, bagaimana membalikan terus begitu. Kalau terbiasa tidak masalah ya, kalau kita sudah teruji, kalau kita sudah kebal dengan kondisi-kondisi seperti itu atau mental sudah teruji, sudah kita tempa sekuat mungkin ya, tidak masalah. Makanya selalu kita tekankan di dalam trading tidak harus analisa kita itu benar, tidak harus analisa yang kita lakukan itu akurat dan tidak harus sesuai dengan pasarnya, tidak terlalu penting di sana. Karena yang paling penting dalam analisa kita itu sudah siap ya, dan kita yang paling utama adalah pencapaian profit. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita bisa lakukan di sana. Tentu dengan perhitungan, tentu dengan melihat secara real time kondisi marketnya. Kalau udah tren, ya sudah tren, kemudian masih ada potensi, range-nya masih terjangkau, ya kita ikuti saja karena di situ masih ada peluang. Ya mungkin ini terlalu dekat atau terlalu jauh ya. Silakan bisa di-adjust ya, disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Intinya masih ada peluang naik yang terdekat di 1727 ya. Fokus kita sebenarnya ada bergerak naik, masih akan lebih kuat lagi
hingga di area mana, hingga mendekati levelnya di sini. Kalau kita lihat sebelah kiri ada banyak penolakan, maka setidaknya mendekati area di sini ya. Atau hampir-hampir sesuai dengan targetnya, bahkan bisa nanti menyentuh level di atasnya. Ya, tentunya harus melewati tahapan, yaitu melewati level-level terdekatnya dulu. Ini adalah fokus ke atasnya. Kita bisa lihat di time frame kecil, di time frame di bawahnya kita bisa lihat, bisa amati pergerakan masih cenderung ke atas, sehingga kita bisa lebih fokus sementara di buy karena memang masih berpotensi ke atas. Belum ada tanda-tanda kuat turun sehingga kita bisa tempatkan di sana untuk fokus kita. Yang selanjutnya tidak harus kita satu arah yang kita analisakan atau yang kita fokuskan di sana. Untuk keseimbangan ya, pasar itu berpeluang dua-duanya. Sehingga tidak masalah mau naik mau turun, tetap kita ada peluang untuk entry dan profitable di sana. Oke, tadi di antara ini ada dua space yang kosong, kita bisa manfaatkan untuk entry point. Yang berikutnya di bawah, ini ada low hari ini, ada harga terendah hari ini. Kita taruh di bawahnya sedikit untuk entry point kita. Masih banyak peluang yang nanti bisa kita dapatkan ya. Kita taruh agak di atas sedikit dari harga terendah hari ini ya. Oke, jarak tidak terlalu jauh, masih ada peluang di sana sehingga kita bisa tempatkan untuk sell-nya di 17.13.95. Kenapa harus sell stop dan buy stop? Karena kita memetakan untuk peluang-peluang berikutnya. Kalau kita tidak mau yang pakai pending order, ya sudah, tunggu saja saat nanti dia melewati level ini atau saat dia sudah mulai menebal, merah sudah mulai menebal dan sudah terlihat tanda-tanda kecenderungan turun itu sudah semakin kentara di sana, sehingga kita bisa menempatkan eksekusi langsungnya. Sell target kita berada di sumbu yang di bawah sebelah kiri ya, tidak usah terlalu jauh ya. Kita di sini ada levelnya, ada level psikologisnya, taruh di sini sekitar 400 sekian, paling dekat. Resiko kita bisa buat perbandingan yang sama atau bisa kita ukur sesuai dengan tingkat kecemasan kita. Kalau kita tidak dipancing dengan metode seperti itu, yang ada kita nanti hanya mengandalkan stop loss dan TP dari orang lain, dan itu belum tentu cocok buat kita. Karena itu belajarlah kita menentukan sendiri sesuai kemampuan kita, sesuai skill kita, sesuai tingkat kecemasan kita, sesuai dengan rela dan tidaknya kita melepaskan kerugian itu. Ada kalanya orang masih berpikir 2-3 kali, ya ini terlalu tinggi bagi saya untuk melepaskan kerugian atau untuk close rugi. Ya sudah, sesuaikan saja. Kemudian di sisi atas, dari sisi atas ini kita bisa tempatkan untuk koreksinya ya, di sisi atas, sisi bawah. Ini di sini ada level yang cukup ya. Nah, kita bisa tempatkan untuk koreksi kecilnya. Di sini kita bisa menempatkan sell limit untuk memanfaatkan koreksi kecilnya. Termasuk yang di bawah, di levelnya kita bisa tempatkan untuk koreksinya. Kita bisa naikkan sedikit di atasnya untuk koreksi buy-nya. Ini bukan untuk reversal tetapi koreksi sekali lagi, sehingga nanti tetap kita antisipasi ketika kita sudah tersentuh buy limitnya, maka jangan lupa untuk membatasi kerugiannya atau kita taruh di bawahnya sell stopnya. Nah, dari pergerakan yang ada dari range harian yang kemarin,
ini terlalu kecil ya. Kita tidak menggunakan ini karena terlalu kecil. Mungkin akan lebih besar hari ini Kamis, kita gunakan minimal yang lebih besar ya, atau kita gunakan yang di bawahnya nanti. Pertama kita gunakan yang terdekat dulu di sini. Habis ini kalau dilewati, artinya kalau sudah lewat dari ini, sudah lebih panjang dari ini, kita gunakan yang di bawahnya atau yang sebelah kiri yang jauh lebih panjang ya. Di sebelah kiri panjang itu di tanggal 28 September. Nah, kita tidak bisa serta-merta gunakan yang panjang, nanti peluangnya tidak bisa bertahap ya. Kita gunakan secara bertahap dulu. Misalnya kalau dia naik ya seperti ini ya misalnya, maka kemungkinan dia bisa bergerak di kisaran 17.45. Termasuk ketika dia turun ya, tergantung nanti dia high-nya disentuh sampai di mana ya. Saya masih berkeyakinan hingga di 17.27, sehingga kemungkinan kalau dia bergerak turun mendekati levelnya di sini ya, atau mendekati levelnya di sisi sebelah kiri di sini. Karena itu nanti kita sesuaikan ya, kita sesuaikan dengan kondisi real time-nya nanti ya. Karena bisa jadi lebih panjang atau lebih pendek ya. Sementara ini yang kita jadikan sebagai dasar yang terdekatnya dari runningnya. Buy stop sudah hampir tersentuh, mungkin teman-teman sudah ketinggalan di sana, silahkan disesuaikan saja ya. Mungkin masih ada peluang lagi, intinya masih ada space yang kosong hingga di 17.27. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan walaupun hanya satu transaksi, dua transaksi, tetapi sudah memenuhi syarat target harian kita. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu dengan materi yang berbeda, dengan analisa yang berbeda ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.